Hope, bertemu lagi dengan kita podcast rutin di Mavindo. Perkenalkan, nama saya Rani, relawan dari Mavindo Sidoarjo. Hari ini kita sudah hadir bersama Mas Raka dan Mbak Rovin dari Mavindo Sidoarjo juga. Selamat pagi Mbak dan Mas. Pagi. Sehat ya? Sehat. Jadi Mavindo Sidoarjo ini sudah hadir di Sidoarjo selama 1 tahun. Jadi kita sudah melakukan banyak kegiatan ya, dari mulai interaksi digital, sekolah kebangsaan, dan semua program lainnya. Jadi kali ini kita mau ngebahas soal penipuan digital, yang mana ini tuh sekarang concernnya lebih ke penipuan pekerjaan paruh baya deh kayaknya ya. Paruh waktu, Kakak. Paruh waktu. Maaf. Jadi di paruh waktu itu seperti apa sih penjelasannya, gimana? Jadi ceritanya itu kenapa kok kita ngangkat ini. Seminggu yang lalu aku ngobrol nih sama temen, pas kebetulan kita sama-sama ngopi gitu ya. Terus cerita, nanya-nanya, kegiatan kamu apa gini. Terus kebetulan dia ini lagi cari kerja. Terus ngobrol lah, oh kan sekarang lagi banyak ini nih, lagi banyak kesempatan buat ngejob paruh waktu. Aku bilang gitu, mumpung kita ini udah masuk ke era digital. Terus temanku cerita, tapi mesti hati-hati loh. Kenapa kok hati-hati? Aku hampir aja ketipu. Oh. Emang ada pekerjaan paruh waktu, terus ada modus penipuannya. Terus dia cerita, ada. Ternyata sekarang itu ada gitu ya, modus-modus penipuan yang mengatasnamakan kesempatan bekerja paruh waktu. Aku pikir, wow, ternyata mereka bisa benar-benar manfaatin kondisi ekonomi Indonesia yang lagi sedang, ya kita lagi shifting ya. Kita nggak boleh ngomong Indonesia tidak baik-baik saja, karena kita harus optimis. Balik lagi, tapi yang namanya dengan kemajuan digital kayak ini, banyak plusnya. Tapi ternyata juga ada oknum-oknum yang mindahin kejahatan di ruang nyata, pindah ke ruang digital. Dan itu kesempatan manfaatin kita-kita yang lagi kepengen cari kerjaan. Apakah itu ibu-ibu, apakah teman-teman fresh graduate, ya kan? Atau orang-orang profesional yang sebenarnya udah punya kerjaan tapi pengen nambah nih gitu kan. Siapa sih yang nggak pengen duit? Bener nggak Mas Raka? Banget sih. Jadi, Mas Raka ada? Jadi ini ya, ini tuh memanfaatkan keadaan sekarang banget ya, di era digital, kemudian orang-orang lagi perlu uang, dimana kayak untuk ngikutin gaya hidup kali ya Mas Raka ya, untuk zaman sekarang anak-anak muda gitu ya. Kalau menurut Mas Raka gimana nih? Ini berdasarkan pengalaman pribadi mungkin ya, karena saya kan waktu itu baru lulus SMA nih. Ya siapa sih yang baru lulus SMA terus gak kuliah, yang gak pengen dapat uang gitu ya. Cara apa aja pasti ditempuh biar pengen cepet kerja. Tiba-tiba dapat tawaran nih, kerja gini persyaratannya gampang. Nah kayak gitu, ternyata ya seperti itulah, gak ada tidak lanjut selanjutnya. Dan bahkan itu kadang-kadang dilakukan dari rumah gak sih iming-imingnya? sih biasanya persyaratannya cuma butuh ponsel gitu doang sih. Iya, jadi gampang banget sih ya berarti. Jadi kalau misalnya menurut Mbak Rovin, langkah-langkah apa aja sih kita harus bisa mencegah hal itu terjadi dari kita sendiri nih? Oke, sebenarnya sebelum masuk ke langkah-langkah gitu ya, yang kita mesti pahami juga, kita juga mesti ngerti gitu. Kita ngomongin paruh waktu, kita kerja, kita mau ngapain gitu kan. Jangan sampai karena kita itu, sorry to say, desperate gitu ya. Kayak tadi kata Raka, siapa sih yang gak kepengen kerja gitu ya. Apa aja aku lakukan. Tapi yang paling penting itu adalah kita kenali diri kita sendiri gitu ya. Kita tuh maunya apa, kita kuatnya apa gitu ya. Kalau misal kita emang kuatnya, sebenarnya nggak ada yang salah sama kerjaan paruh waktu. Ini supaya teman-teman podcast nanti nggak salah mikir semua tawaran paruh waktu itu bahaya. Enggak. Padahal opportunity-nya atau kesempatannya juga gede gitu ya. Nah kita mesti kenalin diri kita. Kalau misalnya nih kayak Mbak Rani ini kan cakep gitu ya orangnya, terus public speaking-nya bagus gitu. Itu ternyata aku sambil kerja gitu, di waktu luangku aku bisa banget nih bikin konten kecantikan misalnya. Itu kan juga kerjaan paruh waktu tuh ya. Misalnya Mas Raka suka menulis gitu ya, pinter banget, jago tulisannya. Kenapa enggak paruh waktunya itu misalnya jadi content writer. Nah, jadi
nomor satu yang paling penting adalah kenali diri kita sendiri ya. Kita itu mau apa. Terus kalau misalnya kita jago jualan gitu ya, wes lah kita itu buka aja kayak buka toko online, kita manfaatin gitu. Jangan segan-segan nanya-nanya cara-caranya. Nah terus tadi pertanyaannya, kalau misalnya kita udah tahu diri kita itu sukanya apa, kuatnya apa, kita fokusin aja. Jadi supaya kita nggak desperate apa aja diambil gitu ya. Itu beresiko banget, beresiko banget. Kalau kita udah tahu kekuatan kita, kita mau ke bidang itu, ya udah kita pelajari semua gitu ya. Apa-apa aja yang bisa memunculkan cuan gitu di luar kegiatan-kegiatan kita. Itu yang paling penting, paham diri kita dulu. Itu mungkin masyarakat ada yang mau nambahin. Kalau aku sih pernah dengar kata-kata kayak gini ya, lebih baik jadi orang yang tahu sedikit tapi mengerti banyak. Maksudnya itu kayak kita mendalami satu passion kita daripada kita mengikuti banyak passion tapi malah nggak tahu fokusnya di mana. Setengah kali gitu ya. Jadi kayak mending satu tapi kayak benar-benar total gitu loh. Totalitas, gitu ya. Ya kalau misalnya dari masyarakat ini, kebetulan masyarakat ini kan dari fact checker juga ya di Mavindo ya. Kalau menurutnya masyarakat gimana sih cara-cara biar kita itu sebagai anak muda, kemudian mungkin ibu rumah tangga, kita tuh bisa tanggap dan kayak punya kesadaran diri untuk mereka itu ngecek apakah ini tuh pekerjaan benar atau seperti apa, itu gimana sih? Ya pertama-tama satu ya, sumber permasalahan kita terlalu sering terpapar hoax ini kan karena literasi kita mungkin yang masih rendah ya. Nah, pertama-tama kita meningkatkan literasi digital kita. Karena dengan kita meningkatkan literasi digital, kita menumbuhkan sikap kritis dan skeptis. Nah, dengan tumbuhnya sikap skeptis tadi itu, mungkin kita bakal, wah ini pekerjaannya ini bener apa enggak? Kita cari tahu nih perusahaannya bener apa enggak, rekam jejak perusahaannya seperti apa. Kayak gitu sih mungkin untuk masyarakat umum ya. Terus untuk dari fact checkernya sendiri mungkin, kita udah cukup banyak sih, dari 2023 itu kurang lebih 10 fact checker junior itu sudah mendebang hoax tentang pialang pekerjaan ini. Wow. Kayak gitu sih. Jadi udah cukup banyak cukup ya banyak. ini terjadi ini ya. Baru 2023. Baru 2023, sedangkan nanti abis ini ada yang lulus kuliah baru-baru, lulus SMA kayaknya bakal lebih marak lagi ya. Gitu. Jadi tuh kalau aku dulu sih pernah banget sih kayak gitu, berdasarkan pengalamanku, aku tuh kayak disuruh kerjanya itu dari rumah dan sama kayak Mas Raka yang kayak ini nih pakai ponsel kayak gitu ya. Tapi pada akhirnya tuh kayak disuruh transfer gitu loh. Wow. Iya, disuruh transfer kayak, jadi seolah-olah aku tuh kayak disuruh jadi fake buyer di online shop, and then aku tuh disuruh ini nih kayak suruh transfer seolah-olah beli kan ceritanya, and then aku nanti akan dapat transferan balik dengan jumlah uang yang bertambah. Nah akhirnya aku kayak wah kok aneh ya gitu kan. Akhirnya aku kayak berusaha tanya di satu grup itu kan banyak nih yang kayak udah ngikutin dan mereka tuh kayak saling ini loh, kayak update, aku sudah beli ini, aku udah dapat transferan bla bla bla. Aku berusaha bertanya dong, dan ternyata mereka tuh kayak sama-sama nggak mau jawab gitu loh. Dan aku kayak ngerasa wah ada yang aneh nih, jangan-jangan mereka adalah satu sindikat yang emang kayak mereka menjebak beberapa orang di dalam grup itu. Dan ketika aku ngerasa bahwa kayaknya ada yang aneh deh gitu kan, jadi aku nggak ngelanjutin dan akhirnya aku di-kick dari grup. Alasannya gitu apa di-kick? Ya karena kan aku tidak melakukan tugas yang target itu tadi, karena kan memang mereka pasang target nih gitu kan. Jadi tuh jadi tuh kayaknya sih kalau pemula itu targetnya ada misalnya dalam satu hari itu mereka melakukan pembelanjaan sekitar 3-4 kali pembelanjaan. Dan kalau sudah target nanti dia akan tambah lagi 5-6 gitu mungkin ya. Tapi karena aku nggak ngelakuin selama beberapa hari, akhirnya aku di-kick. Jadi ya udahlah ya, mungkin ya itu tadi, karena kan ketika itu emang sebenarnya aku cukup desperate sih ketika itu karena nggak ada kerjaan gitu kan. Tapi ternyata ya Tuhan masih selamatkan aku ya, karena aku nggak begitu langsung percaya gitu loh. Ya ini semua karena aku juga gabung di Mavindo, jadi kan aku jadi lebih berpikir kritis kayaknya ya. Mavindo. Ya kayak gitu sih. Jadi apa nih saran-saran dari Mavindo Sidoarjo untuk para pencari pekerja di luar sana? Oke, kebetulan aku praktisi HR nih ya. Punya praktisi HR Mavindo Sidoarjo. Jadi sebenarnya gini ya, ini sebenarnya sudah pemikiran ini sebenarnya udah berjalan sejak sebelum adanya online dan lain sebagainya ya, sejak 25 tahun itu
almarhum ibu saya tuh kalau wanti-wanti gini loh, kalau cari kerja itu jangan mau kalau yang harus pakai nyogok-nyogok, bayar-bayar gitu. Orang kita cari kerja kok, ngapain kita mesti bayar dulu? Kenapa kita mesti ngeluarin modal dulu? Ngeluarin modal yes buat sekolah gitu ya, buat investasi leher ke atas gitu. Beli make up wajib tuh ya buat cewek, baju gitu kan. Tapi kalau udah harus kebayar Kak, misalnya nih kalau dulu prakteknya harus bayar sama orang dalam gitu ya. Wah itu udah jangan deh. Bisa jadi itu oknum-oknum. Bisa tertentu, jadi oknum ya kan? gitu loh. Gitu Mungkin kita bisa jadi mungkin ya perusahaannya memang benar, tapi karena ada oknum-oknum yang suruh bayar-bayar itu jadinya kan gitu. Jadi mungkin ya. itu juga berlaku manakala kita dapat penawaran pekerjaan. Sekarang udah pindah kan ya dunia nyata ke dunia digital gitu kan. Makanya kalau perusahaan-perusahaan gede selalu menuliskan kayak di Jobstreet atau di websitenya, jangan percaya pada oknum yang mengatasnamakan perusahaan ini karena perusahaan kami tidak pernah memungut bayaran atas proses penerimaan karyawan seperti itu. Jadi prinsip utama jangan pernah mau membayar manakala kita itu sedang cari kerjaan, kita cari duit, bukan kita harus bayar sebuah nominal gitu. Itu mau dunianya apapun, mau ruang nyata atau ruang digital, konsep itu harus kita pegang. Gitu ya. Mungkin itu jadi salah satu kunci yang kita pegang juga sih buat ngelamar kerja ke depannya. Kalau misalnya kita ngeliat nih persyaratannya perlu mengeluarkan uang, terus atau harus persyaratannya mudah, cukup dengan nomor HP aja, atau lulusan SMA atau nggak punya pengalaman bisa, itu mungkin kita bisa cek perusahaan asalnya kayak gimana, rekam jejaknya kayak gimana. Iya sih, karena kan memang nggak menutup kemungkinan ya, kan pekerjaan sekarang kan lebih banyak kayak lebih suka yang pengalaman gitu kan ya. Jadi ketika kalau misalnya ada yang ngasih syaratnya terlalu gampang, kayaknya harus curiga juga sih. Iya. Segala sesuatu di dunia ini kalau too good to be true itu adalah hoax. Bener kan ya? Kan kita maafin dong ya. Semua yang namanya terlalu mudah untuk dipercaya, terlalu indah untuk dipercaya, itu kita patut curiga tuh. Cewek juga tuh ya, berlaku Oops. Terus kalau terlalu nakutin itu juga kita patut curiga. Pokoknya segala sesuatu di dunia ini yang terlalu, ada kata-kata terlalu, kondisi terlalu, kita mesti langsung sikap kritis kita langsung keluarin. Iya gitu. Iya, harus banget sih. Jadi mungkin itu aja kali ya untuk kali ini. Mungkin aku mau nambahin dikit. Oh iya, boleh. Buat teman-teman ngasih clue ini ya. Jalan keluar. Siapa tahu nemu nih di media sosial perusahaan ini supaya teman-teman lebih gampang ya nyarinya. Kami di Mavindo itu punya yang namanya Boxbuster Tool, dimana ada kalimat sada, terus kita juga bisa pakai Google Lens. Nah, kalimat sada ini chatbot di WA ya. Jadi kalian nanti misalnya ngirim pengen tahu ini rekam jejak perusahaan ini kayak gimana nanti. Oh, sudah ada ya di sana? Sudah bisa, ya. Wow. Kalimat Ya, sada. jadi bukan hanya sebatas informasi kayak berita-berita atau gini aja, tapi pekerjaan juga bisa kita cari di kalimat sada ya. Oh, keren banget. Karena kan fact checkernya juga bekerja di gitu. Terlalu debang ya. Terus pertanyaan terakhir ini ya buat Bu Rovin kayaknya. Pernah nggak sih selain yang tadi temennya Mbak Rovin, pernah nggak sih kalau kan kebetulan kan HR juga nih, kalau misalnya ketemu sama calon karyawan gitu, pernah nggak sih mengalami hal yang sama seperti ini? Mereka mungkin cerita pengalaman atau gimana gitu? Kalau dari calon karyawan sih nggak pernah ya. Biasa kalau pas interview mereka pasti jaga wibawa dong, jaga image dong, gitu kan. Masa sih mereka mau cerita tentang sesuatu yang nggak ininya gitu. Tapi biasanya kalau cerita-cerita itu ya sesama teman gitu. Pas kita lagi ngopi-ngopi kayak gini gitu, cerita curhat. Aku lagi desperate nih, tahu-tahu ada tawaran, hampir aja aku kena. Kayak gitu sih. Oh gitu ya. Jadi memang udah marak banget sih ya. Tapi kita berharap dengan adanya kita ngobrol-ngobrol santai ini, masyarakat luas, anak-anak muda semuanya itu jadi bisa teredukasi dan semakin bisa memancing pemikiran kritis mereka ya. Betul. Oke, mungkin itu aja kali ya. Aku ada satu lagi. Oh, masih ada dong. Kalau ini belum cukup, Kakak, belum cukup. Aku ini tidak bisa. Ngomong enggak. Jadi gini, balik lagi ya, intinya itu kita bahas tentang penipuan modus
kerja paruh waktu itu bukan karena kita tuh mau nakut-nakutin, enggak. Kita ngajak untuk berpikir kritis dan benar-benar hati-hati. Enggak nakut-nakutin. Karena apa? Karena yang namanya kesempatan untuk berkarya, kesempatan untuk mendapatkan cuan di ruang digital itu sangat gede banget ya. Gede banget pengalaman nih. Aku kemarin tuh, aku kan bener-bener yang ngerapiin sosial mediaku tuh, meskipun aku bukan content creator yang gimana-gimana gitu ya, diem-diem aja di LinkedIn gitu, tahu-tahu ada yang inbox, Bu tolong dong kasih training gitu di tempat kami kayak gitu. Artinya apa, yang namanya rezeki itu bisa datang dari segala arah asal kita satu hati-hati rekam jejak digital kita, itu pesan. Yang kedua, kita manfaatin bener mengunggah karya kita yang penuh dengan etika juga, yang bisa memberikan insight manfaat gitu. Nanti kita akan bisa mendapatkan manfaat gitu. Siapa tahu kita bisa dapat cuan di ruang digital. Asik. Ini jadi memicu aku untuk bertanya satu hal lagi sih sama Mas Raka. Kira-kira Mas Raka pernah nggak sih nemuin di sosial media untuk yang jenis-jenis penipuan pekerjaan kayak gini? Mungkin penipuan pekerjaan ya, jenisnya ya. Pialang tuh salah satunya ya. Bisa contohnya kayak yang Mbak tadi sebutin, kayak ditawari dengan BUMN mungkin, bisa, atau mungkin ditawari kita berkesempatan membuat kalian jadi pengusaha muda, cukup modal segini aja transfer ke kita. Dan itu bisa ditemukan di sosial media nggak sih Mas? Bisa, di mana aja. Di mana aja ya. Biasanya kalau Mas Raka kayak lagi debang hoax yang pekerjaan gitu, ketemunya di mana sih Mas? Sebenarnya platform itu nggak jadi acuan di mana aja ya, karena misalnya kita ngupload di Instagram, dari Instagram kan sekarang ada fiturnya terusin ke Facebook kalau nggak salah. Betul. Itu bisa dari Instagram upload juga ke Facebook. Mungkin nggak lihat di Instagram tapi lihat di Facebook kali ya. Gitu. Jadi Karena yang cerdas bukan hanya kita yang gerbang, karena penyebar juga punya lebih berbagai cara. Iya. Berarti cepet-cepetan cerdas-cerdasan nih, gitu kan ya. Lebih cepet-cepetan. Kita lebih cerdas daripada oknum. That's why kayaknya kita ngobrol hari ini, karena kita harus mengedukasi sehingga masyarakat jauh lebih cerdas untuk lebih kritis ya soal kayak gini. Jadi jangan desperate kalau belum dapat kalau misalnya belum dapat pekerjaan pun jangan kayak asal cari yang pokoknya yang ada gitu kan, langsung yang oke baiklah gitu ya. Terus habis gitu apalagi nih, berpikir kritis itu tadi ya kan. Jadi kalau misalnya ada yang terlalu mudah, kayaknya jangan gampang percaya gitu. Skeptis ya. lah kalau skeptis. gitu ya. Iya. Oke deh, kalau gitu mungkin kali ini beneran ditutup ya ini ya. Oke, beneran ditutup. Oke. Jadi tonton podcast yang lain juga ya, biar kita semakin teredukasi sama hal-hal di dunia digital. Jangan lupa follow Instagram Mavindo Sidoarjo, dan jangan lupa subscribe channel Mavindo. Yeay.